Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran membahas kitab Ta'zimul Ilmi yang disusun oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Ma'asyiral ikhwah hafizakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah ambil dua simpul atau dua poin yang berkenaan dengan pengagungan ilmu. Ya, kita sebutkan bahwa yang pertama, ini yang paling utama, al-ma'qidu al-awwal, yakni tadhiru wi'a'il ilm. Ya, ini simpul yang pertama adalah membersihkan wadah ilmu. Ini perkara yang paling penting. Hendaknya seseorang membersihkan hatinya dari segala macam penyakit. Ya, bahkan untuk setiap perkara ketika seseorang ingin mencari sesuatu, maka sebelum dia menyimpan sesuatu tersebut, dia persiapkan terlebih dahulu wadah yang bersih. Ya, maka demikian juga ilmu. Ya, seseorang yang ingin mengumpulkan ilmu, maka hendaknya dia bersihkan terlebih dahulu ya, tempat dari ilmu tersebut, yakni hatinya. Kemudian yang kedua juga telah kita sebutkan, barakallahu fikum. Ya, telah kita sebutkan pula pada pertemuan yang terakhir. Simpul yang kedua, yakni ikhlasun niyah fihi. Hendaknya dia mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu merupakan amalan saleh. Oleh karena itu perlu baginya untuk mengikhlaskan ya niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang senantiasa dipesankan, diwanti-wanti oleh para salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, sekarang kita akan masuk kepada simpul yang ketiga. Qala al-ma'qidu tsalits. Ya, berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, ya, simpul yang ketiga yakni jam'u himmatin nafsi alaihi. Ini mengumpulkan atau menghimpun kesungguh-sungguhan, ya, kesungguhan diri dalam menuntut ilmu. Ya, jadi yang diinginkan dalam bab ini, ya, beliau ingin menunjukkan bahwa bentuk pengagungan kita terhadap ilmu, yakni ketika menuntut ilmu itu hendaknya kita lakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan, tidak setengah-setengah, ya, tidak separuh-separuh. Barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan dalam menuntut ilmu agama, maka hendaknya dia curahkan segala kemampuannya, dia curahkan segala kesungguh-sungguhannya untuk meraih ilmu tersebut. Ini kalau seseorang ingin mendapatkan keberhasilan ya dalam menuntut ilmu. Qala hafizahullahu taala fa inna ya sya'athan nafsi idza jumi'a 'alal ilmi ilta'ama wajtama. Kata beliau, maka sesungguhnya ya terpecah belahnya hati atau terpecah belahnya jiwa, centang perenangnya jiwa, idza jumi'a 'alal ilmi ilta'ama wajtama. Kalau dia difokuskan ya untuk mengumpulkan untuk mengambil ilmu, tercerai-berainya ilmu, artinya dia tidak berhasil dalam mengumpulkannya. Dia tidak berhasil dalam mengumpulkannya. Jadi ini pentingnya kita fokus ya. Orang yang fokus dalam menuntut ilmu, niscaya dia akan bisa mengumpulkan ilmu tersebut. Namun kalau dia fokusnya terpecah belah, ya, maka kecil kemungkinannya dia bisa mengumpulkan ilmu secara optimal, secara maksimal. Ya.
Ini mungkin jadi pertanyaan antum, ya gimana Ustadz, kita di sini kebanyakannya mahasiswa Ustadz, nggak bisa fokus benar-benar menuntut ilmu agama. Ya, apa yang tidak bisa diambil, ya, ma la yudraku kulluh wa la yutraku julluh. Apa yang tidak bisa diambil secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan sebagiannya. Kalau kita tidak bisa menghabiskan memang waktu full untuk menuntut ilmu agama karena ada tanggung jawab kepada orang tua untuk apa? Untuk kuliah atau untuk belajar, ya, menuntut ilmu yang lainnya, maka jangan tinggalkan secara keseluruhan, tapi tetap bagi waktu. Harus ada waktu untuk menuntut ilmu agama. Namun idealnya, barakallahu fikum, kalau orang ingin berhasil dalam menuntut ilmu, maka hendaknya dia bertafarruq. Apa itu? Menyendiri. Ya, saya tidak ada yang menjadi fokus saya kecuali hanya untuk menuntut ilmu, kecuali untuk menuntut ilmu agama. Ya, makanya banyak di antara para ulama itu yang menasihatkan kalau ingin berhasil dalam menuntut ilmu agama, hendaknya kita pergi dari negeri kita, pergi yang jauh. Orang tidak mengenal kita. Jadi nggak terlalu banyak yang diurus, nggak terlalu banyak orang yang kita temui, nggak terlalu banyak orang yang kita kemudian berinteraksi dengannya. Ya, pergi ke suatu tempat, ya, kemudian dia fokus menuntut ilmu, maka niscaya dia akan lebih berhasil dalam mengumpulkan ilmu tersebut. Baik. Qala wa innama tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi thalathati umur. Kemudian beliau menyebutkan hanya saja, ya, tekad yang kuat untuk meraih cita-cita itu akan diraih dengan 3 perkara. Di sini beliau menyebutkan bagaimana, ya, tekad yang kuat itu, ya, bisa berhasil untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang pertama kata beliau, ya, atau beliau mengatakan ada 3 perkara. Ada 3 perkara, dan ini diambil dari sebuah hadis. Nanti akan beliau sebutkan dalilnya. Perkara yang pertama, kalau tekad yang kuat itu, ya, ingin kita jadikan sebagai kunci keberhasilan, ada 3 hal. Ya, ada 3 hal yang perlu kita kumpulkan. Yang pertama, al-hirsu ala ma yanfa. Semangat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, famata wufikal abdu ila ma yanfa'uhu harasa alaih. Maka ketika seorang hamba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui apa perkara yang bermanfaat baginya, maka dia pun bersemangat untuk meraih manfaat tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengetahui ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita, maka berusahalah untuk meraihnya. Ya, merupakan kebodohan misalnya kita tahu ini bermanfaat bagi kita kemudian kita tinggalkan dalam keadaan kita mampu untuk meraihnya. Ya, kita tahu semua bahwa ilmu ini merupakan kebaikan bagi kita. Ilmu ini merupakan keutamaan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan kepadanya agama ini. Ini kefakihan seseorang, kepahaman seseorang terhadap agama ini merupakan tanda kebaikan. Jelas bahwa ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat. Ya. Maka ketika seseorang dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui, oh ini perkara yang bermanfaat, ya, harasa alaih, maka hendaknya dia bersemangat untuk meraih perkara tersebut. Maka hendaknya dia bersemangat untuk meraih perkara tersebut. Merupakan satu kebodohan apabila kita sudah tahu ini bermanfaat bagi kita, kemudian kita tinggalkan begitu saja. Tidak bersemangat untuk meraihnya. Kemudian yang kedua kata beliau, barakallahu fikum, tsaniha al-isti'anatu billahi azza wa jal fi tahsilih. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, hafizahullahu taala, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya. Ya, jangan lupa untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui ada hal yang bermanfaat yang hendaknya kita raih, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa meraihnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keberhasilan. Jangan kemudian dia hanya mengandalkan dirinya saja. Ya,
Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau itu meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya, jangan menyandarkan dirimu, ya, jangan menyandalkan keberhasilan pada dirimu saja, pada usaha dirimu saja. Ini suatu hal yang keliru ketika seseorang terlalu mempercayakan dirinya Subhanahu wa ta'ala, maka perkara yang akan membuat celaka seseorang justru adalah kesungguh-sungguhannya. Ya, jadi kalau dia tidak meminta pertolongan kepada Allah, justru kesungguh-sungguhannya tadi, usahanya tadi justru akan menjadi bumerang. Ya, entah itu membuat dia membuat dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan dirinya sebagai orang yang ujub. Intinya kesungguh-sungguhannya itu justru menjadi bumerang baginya, senjata makan tuan. Kalau kesungguh-sungguhan tidak diiringi dengan al-isti'anatu billah, tidak diiringi dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam syarahnya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, idza lam yushabil abdu bima'unatin minallah fa inna min awail ma yaftahu alaihi abwab asyurur ijtihaduhu binafsihi wa dhannuhu istiqlalahu wal istighna'ahu anil istimdadi min rabbih azza wa jal i'anatan wa taufiqan. Ya, apabila seseorang tidak menyertai, ya, dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk perkara yang pertama akan membukakan baginya pintu-pintu keburukan justru adalah kesungguh-sungguhannya. Ijtihaduhu binafsih. Ya, terlalu pede. Ya, sehingga dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Justru inilah yang akan pertama kali membuka pintu kerusakan baginya. Yang harusnya kesungguh-sungguhannya ini adalah modal dasar, namun ketika dia tidak mengiringinya dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka justru ya kesungguh-sungguhannya inilah yang pertama kali membuka pintu-pintu keburukan. Wa dhannuhu istiqlalahu wa istighna'ahu anil istimdadi min rabbih azza wa jal i'anatan wa taufiqan, dan akan menyebabkan dia mengira bahwa dirinya terlepas dan merasa cukup dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dari taufik Allah. Maka jangan kemudian dia overconfidence, ya, terlalu percaya diri, yang penting saya bisa, tanpa kemudian dia meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ini akan menjadi senjata makan tuan baginya. Ya, mungkin dia berhasil untuk ilmu, kemudian tapi karena dia tidak pernah meminta pertolongan Allah, Allah jadikan itu sebagai sebagai perkara yang membuat dia ujub. Ya, tertipu dengan dirinya sendiri, merasa bahwa dirinya mendapatkan ini semua dengan usahanya sendiri. Maka terkadang dia lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang kedua. Ya, ini hendaknya dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala thalithuha, kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, adamul ajzi an bulugil bughyati minhu. Tidak merasa lemah, tidak merasa pesimis dalam meraih apa yang dia inginkan. Al-bughyah artinya tujuan, dalam meraih tujuan yang dia idam-idamkan. Jangan merasa lemah, jangan merasa pesimis. Ini 3 kunci keberhasilan untuk meraih sebuah cita-cita. Bersemangat untuk mendapatkan apa yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan merasa lemah, jangan merasa pesimis. Harus optimis. Ya, bersemangat, kemudian minta pertolongan Allah, ya, bersemangat dalam berusaha maksudnya. Bersemangat dalam berusaha, kemudian minta pertolongan kepada Allah, dan yang ketiga, ya, tidak merasa pesimis. Qala wa qad jumi'at hadhihi al-umur ats-tsalatsah fil hadits alladhi rawahu Muslim Ibnu al-Hajjaj. Kemudian beliau mengatakan, dan sungguh ketiga perkara ini telah terkumpulkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Ibnu Hajjaj. Ya. Qala, beliau mengatakan, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Ibnu Numair. Menyampaikan hadis kepada kami Abu Bakar, ya, Ibn Abi Syaibah dan Ibnu Numair. Qala, mereka berdua mengatakan, haddatsana Abdullah ibn Idris.
Ya, mereka berdua mengatakan, menyampaikan hadis kepada kami Abdullah ibn Idris. Qala an Rabi'ah ibni Utsman, dari Rabi'ah bin Utsman, an Muhammad bin Yahya bin Hibban atau bin Habban, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Nah, ini dalil yang menunjukkan kalau seseorang ingin mendapatkan apa yang dia cita-citakan, hendaknya dia mengumpulkan tiga perkara. Yang pertama, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Ya, bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Ya. Wasta'in billah, kemudian minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jiz, dan jangan engkau merasa lemah. Jangan engkau merasa pesimis. Ya, optimis untuk meraih cita-cita tadi. Maka apabila terkumpul tiga perkara ini, barakallahu fiikum, niscaya seseorang akan meraih keberhasilan. Qala faman arada jam'a himmatihi faman arada ya jam'a himmatihi 'alal ilm falyushghil fi nafsihi syughlatal hirsi 'alaih. Maka barang siapa yang menginginkan untuk mengumpulkan ilmu, ya, mengumpulkan tekadnya dalam menuntut ilmu, maka hendaknya dia menyibukkan dirinya, ya, dengan selalu menghidupkan atau menyalakan semangat. Semangatnya harus terus menyala. Semangatnya harus terus ada. Kalau Anda ingin mendapatkan kesuksesan dalam menuntut ilmu, semangat itu jangan sampai padam. Ya, ibarat sebuah api yang harus kita jaga senantiasa untuk mendapatkan keberhasilan. Ya, jangan sampai semangat itu padam. Kenapa? Li'annahu yanfa'uh. Karena api semangat ini akan memberikan manfaat yang sangat luar biasa, ya, baginya. Ya. Atau hu-nya kembali kepada ilmu, ya. Kenapa dia harus menghidupkan semangat dalam menuntut ilmu? Li'annahu yanfa'uh. Karena ilmu itu bermanfaat. Bal kullu khairin fid dunya wal akhirah innama huwa thamaratun min thamaratil ilm. Bahkan semua kebaikan baik dunia maupun akhirat, ya, dia merupakan buah daripada ilmu, buah dari ilmu. Semua kebaikan di dunia dan di akhirat ini merupakan buah dari ilmu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya sudah kita bacakan, hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dengannya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia dalam agama. Allah akan buat dia paham dalam atau terhadap agama. Ya. Jadi kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat itu didapatkan dengan ilmu. Dengan ilmu. Nah, kalau kita tahu bahwa ilmu ini adalah sesuatu yang bermanfaat, maka apa? Hendaknya kita bersemangat. Makanya hendaknya kita bersemangat dalam meraihnya. Jangan kemudian kita padamkan api semangat kita. Kemudian ketika kita tahu itu perkara bermanfaat, lalu kita bersemangat untuk mendapatkannya, waliyasta'in billahi alaih. Maka hendaknya dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam, barakallahu fiikum, ya, di antara doa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Ya, meminta pertolongan kepada Allah agar Allah menambahkan ilmu kepadanya. Nabi tidak diperintahkan untuk meminta tambahan harta. Nabi alaihi salatu wasallam tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan anak keturunan, tidak, tapi Nabi diperintahkan, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan ilmu. Ya. Makanya yang kedua, wal yasta'in billahi alaih. Kemudian wala ya'jiz an syai'in minhu.
Janganlah dia kemudian merasa lemah, merasa pesimis, ya, dari luput terhadap ilmu tersebut. Wah, saya nggak bakalan dapat ini, usia sudah terlalu tua misalnya. Saya sudah terlalu banyak urusan, ya, sudah terlalu banyak yang harus saya urus, yang nggak bakalan berhasil dalam menuntut ilmu. Ya, jangan merasa pesimis. Jangan merasa pesimis. Selama kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu, dan ini adalah modal yang paling berharga, ya, maka dengan kesungguh-sungguhan dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita akan mendapatkannya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Masyayikhina, guru dari guru-guru kami, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, beliau itu mulai menuntut ilmu secara intensif itu di usia yang tak lagi muda. Kalau saya tidak salah 35 tahun beliau baru masuk ke Jamiah Islamiyah Madinah, menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Jadi awalnya Syekh Muqbil itu memang beliau sudah memiliki dasar ilmu nahwu. Ketika beliau di kampung beliau di So'dah, Yaman, beliau pernah belajar ilmu nahwu kepada beberapa orang ulama. Kemudian beliau ke Saudi. Apa tujuan beliau ke Saudi Arabia? Tujuan beliau ke Saudi Arabia ini untuk bekerja. Akhirnya beliau bekerja sebagai seorang tenaga keamanan, sebagai satpam di sebuah apartemen, ya. Sebuah apartemen, sebuah suqqah. Ya, kalau orang di Timur Tengah, kebanyakan rumah-rumah mereka itu dibangun di atas suqqah. Baik. Atau modelnya suqqah, apartemen, ya. Kemudian ada yang menjaga, pintu aksesnya cuma satu. Ada berapa rumah, pintu aksesnya cuma satu, ada yang menjaga. Nah, Syekh Muqbil itu bekerja sebagai satpam. Ya, kemudian beliau tertarik mempelajari ilmu, ketemu beberapa orang temannya, kemudian dia diperkenalkan dengan kitab Fathul Majid, muncul semangat beliau untuk menuntut ilmu. Ya, akhirnya kemudian beliau ikut ma'had, ya, mungkin setingkat SMA, dan ketika Universitas Islam Madinah membuka pendaftaran mahasiswa, Syekh Muqbil mendaftarkan dirinya untuk ikut kuliah di Universitas Islam Madinah. Kemudian beliau belajar secara intensif sampai beliau meraih gelar magister, baru kemudian beliau pulang ke Yaman. Usia berapa beliau mulai? 35 tahun. Ya, jadi jangan pesimis. Demikian juga yang lebih awal dari beliau, Ibnu Jauzi, ya, disebutkan oleh bukan Ibnu Jauzi, ya, siapa, Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullah ta'ala juga begitu. Ya, beliau menuntut ilmu bukan dalam usia yang masih muda, tapi lihat, ya, beliau mencapai tingkat keimaman dalam permasalahan ilmu. Ya. Nah, barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, maka hendaknya dia kumpulkan 3 perkara ini. Fa innahu hina idin yudriku bughyatahu wa yafuzu bima ammalahu. Maka kalau dia kumpulkan 3 perkara ini, ya, dia bersemangat untuk meraih kebaikan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa pesimis, maka dia akan mendapatkan apa yang menjadi tujuannya dan dia akan berhasil mewujudkan, ya, angan-angannya. Dia akan berhasil dalam mewujudkan angan-angannya. Apalagi 3 perkara, ya, semangat, ya, bersemangat untuk mendapatkan kebaikan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, jangan merasa lemah, jangan merasa pesimis. Ini 3 kunci kesuksesan. Qala Al-Junaid rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Junaid, ini Abdul Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi Asy-Syafi'i, salah seorang ulama besar Syafi'i, ya. Al-Junaid Asy-Syafi'i, ya, ini salah seorang ulama besar Syafi'i, ya, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalah. Tidaklah seseorang, ya, kata beliau, tidaklah seseorang itu mencari sesuatu dengan kesungguhan dan kejujuran, melainkan dia akan mendapatkannya. Ya, melainkan dia akan mendapatkannya. Ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalah. Tidaklah seseorang itu mencari sesuatu, berusaha untuk mendapatkan sesuatu, ya, kemudian
dia mencarinya itu dengan kesungguh-sungguhan dan kejujuran, melainkan dia akan mendapatkannya. Ya. Kesungguhan dan kejujuran, ini kuncinya kata Al-Imam Al-Junaid. Sidqin di sini artinya bukan hanya klaim saja, bukan hanya ucapan lisan saja. Oh, saya ingin berhasil dalam menuntut ilmu. Lisannya begitu dia ucapkan, tapi nggak jujur dia. Dan rasanya dia nggak ingin mendapatkan ilmu, cuma ya biar mendapatkan pujian dari manusia, dari lisannya dia terucap bahwa oh saya ingin mendapatkan ilmu. Saya ingin mendapatkan ilmu, nggak jujur dia. Ya, maka di sini Al-Imam Junaid ya mengaitkannya dengan kejujuran. Bijiddin wasidqin illa nalah, melainkan dia akan mendapatkannya. Ya. Perlu nggak mengucapkan insya Allah? Nggak perlu ya. Sebagian orang salah paham ya. Ketika ada ucapan pepatah ya, usaha tidak mengkhianati hasil kemudian dikritik. Harusnya pakai insya Allah. Dan kita dapati ucapannya para salaf ya, mereka insya Allah itu sudah ya, semuanya kita yakin bahwa semuanya tergantung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi mereka nggak mengaitkan. Ya, coba lihat di sini ucapannya Imam Junaid. Antum perhatikan sendiri. Ya, apa yang beliau ucapkan, ma talaba ahadun syai'an ya bijiddin wasidkin illa nalah. Ya, tidaklah seseorang itu mencari sesuatu ya dengan kesungguh-sungguhan dan kejujuran, melainkan dia akan mendapatkannya. Nggak ada insya Allahnya kan? Nggak ada. Ya, jadi sesuatu yang sudah mafhum itu terkadang nggak perlu diucapkan. Ya, kalau misalnya orang mengatakan usaha tidak mengkhianati hasil, ya tidak perlu kemudian bukan suatu kewajiban misalnya mengatakan insya Allah ya. Satu yang sudah mafhum, semuanya kembali kepada kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa illam yanalhu kullahu ya nala ba'dhah. Nah, ketika dia tidak mendapatkan seluruhnya, maka setidaknya sebagian akan dia dapatkan. Adalah hasil yang akan dia dapatkan. Ya, jadi kalau misalnya dia sudah bersungguh-sungguh, ya, tidak akan dia luput, nggak dapat sama sekali. Pasti ada bagian yang akan dia dapatkan. Ya. Jadi ini ucapannya Al-Junaid. Ya, kalau dia bersungguh-sungguh pasti akan dia dapatkan. Ya, manjadda wajada katanya. Ya, dalam sebuah pepatah, manjadda wajada. Ya, sebagian orang menisbatkan ini pada hadis, tapi Allahu ta'ala apakah ini hadis? Saya kira bukan ya, ucapan pepatah bangsa Arab saja. Manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan keberhasilan. Entah keberhasilannya itu secara total atau sebagian, tapi dia pasti akan mendapatkan hasilnya. Nah, inilah yang diumpamakan dalam bahasa kita sekarang, usaha tidak mengkhianati hasil. Benar itu, ya benar. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan ini fakta kita lihat. Orang yang sudah bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Ya. Tergantung dengan kesungguh-sungguhannya tersebut. Qala, kemudian beliau membawakan sebuah bait syair, al-jaddu bil jiddi wal hirmanu bil kasali fansab tusib an qaribin ghayatal amali. Disebutkan dalam sebuah bait syair bahwa kemuliaan itu didapatkan dengan kesungguh-sungguhan. Dan terhalangnya dari kemuliaan itu karena kemalasan. Perhatikan betul ini ya. Kalau orang malas dia nggak akan berhasil. Ya, orang malas itu tidak akan berhasil. Ya, walaupun dia ditaruh di markis, ya, di majelisnya para ulama, ya, di sebuah markis yang di sana mengajarkan ilmu, banyak sekali kajian, banyak sekali majelis-majelis ilmu yang dibuka. Ya, di hadapan para ulama-ulama yang demikian berkompeten. Tapi kalau sudah dasarnya malas, dia tidak akan berhasil. Ya, dia tidak akan berhasil. Ya. Sehingga kadang kita dapati ada sebagian orang yang mungkin dia punya di biografinya atau kita lihat dia alumni sebuah kampus Timur Tengah misalnya, atau sebuah perguruan Darul Hadis atau apa, ya. Terkadang kalau dibandingkan ilmunya dengan orang yang mungkin nggak pernah ke Timur Tengah, ini belajar cuma di pondok, bahkan sebagiannya ya nyambi jadi mahasiswa, kemudian waktunya dipakai untuk menuntut ilmu juga. Tapi dia sungguh-sungguh. Ya, terkadang kita lihat ternyata orang yang belajar di majelis-majelis yang mungkin bukan majelisnya para ulama, ya,
lebih berilmu daripada orang-orang yang keluaran dari Timur Tengah. Apa yang menyebabkan ini terjadi, wahai ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah? Kesungguh-sungguhan. Orang malas ente taruh dimanapun gak bakalan berhasil. Mau ditaruh di hadapannya kibar masyayikh di Madinah misalnya, ya, ngampus dia di kampus Universitas Islam Madinah, tapi kalau malas, ya pulang-pulang dia tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Jadi al-ibrah, ya, pelajarannya atau apa, ya, pelajaran yang bisa kita petik dari sini adalah kesungguh-sungguhan. Ya. Kata beliau di sini, wal hirmanu bil kasali, terhalangnya seorang dari kemuliaan itu karena kemalasannya. Kalau malas ditaruh dimanapun dia tidak akan berhasil. Fansab tusib an qaribi ghayatil amali, maka berusahalah engkau akan meraih cita-citamu dalam waktu dekat. Ya, semakin kuat dia berusaha, maka akan semakin cepat dia mendapatkan apa yang dia idam-idamkan. Ya, ini perlu kita catat ya. Ya, ringkasan dari apa yang beliau sampaikan bahwa kemalasan, orang yang malas dimanapun tidak akan mendapatkan keberhasilan. Malas dia menghadiri majelis ilmu, malas untuk mencatat ketika menghadiri majelis ilmu, malas untuk kemudian memurajaah apa yang dia dapatkan, ya, maka selama-lamanya dia tidak akan mendapatkan keberhasilan. Ya, selama-lamanya dia tidak akan mendapatkan keberhasilan walaupun mungkin lama. Oh, siapa si fulan? Oh, si fulan sekian tahun bermajelis dengan para ulama. Ya, beliau berada di hadapannya para ulama, tapi dia enggak rajin orangnya, ya. Kadang sering bolos ketika daras, ya. Alasannya banyak lah, sakit lah, ya, pusing lah, ya, enggak enak badan lah. Dari 30 pertemuan misalnya yang dia hadiri cuma separuhnya saja. Ya, apa yang akan dia dapatkan, apa yang diajarkan nanti ketika dia pulang ke negerinya, ya, maka bukan satu jaminan ya seseorang itu keluaran dari Timur Tengah kemudian dia bisa memberikan manfaat. Bahkan terkadang kita lihat sebagian asatidzah, ya, tidak pernah ke luar negeri, tidak pernah dia bermajelis dengan para ulama dalam waktu lama, bermulazamah di hadapan para ulama dalam waktu lama, tapi dia lebih bisa memberikan manfaat. Kenapa? Ketekunan, kerajinan, ya, dan tekad yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu inilah yang membuat mereka berhasil. Ya, antum bisa lihatlah, saya nggak perlu menyebutkan orang karena sensitif, ya. Mungkin banyak orang yang akan tersinggung mungkin, tapi kita bisa lihat ada sebagian asatidzah yang nggak pernah keluar negeri, nggak pernah keluar, ya, tapi luar biasa manfaat yang diberikan oleh beliau, ya, lebih banyak karena kesungguh-sungguhan, kesabaran beliau, kesungguh-sungguhan dalam menuntut ilmu. Baik. Kemudian kata beliau di sini, fanhat bihimmatika wastaiqil minal ghaflah, maka bangkitlah engkau dengan semangatmu dan bangunlah engkau dari kelalaian. Fa innal abda idza ruziqa himmatan aliyatan futihat lahu abwabul khairat wa tasabaqat ilaihi masarrat. Karena sesungguhnya seorang hamba apabila dianugerahi, ya, tekad yang demikian tinggi, maka akan dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan dan kebahagiaan atau kegembiraan itu akan segera dia peroleh. Ya. Maka bangkitlah kita dengan semangat untuk menuntut ilmu. Semangat ini sangat perlu. Ada ucapan sebagian orang, ya, kehilangan harta benda ini adalah kehilangan, namun, ya, kehilangan sebagian. Akan tetapi kalau kehilangan semangat ini kehilangan segala-galanya, hilang segala-galanya. Kalau nggak ada semangat nggak bakalan mendapatkan keberhasilan. Lalu beliau menukilkan ucapannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Fawaid. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi kitabih Al-Fawaid, "Idza tala'a najmul himmati fi dhalami lailil battalah wa radifahu qamarul azimah asyraqat ardul qarbi binuri rabbiha." Ya, apabila bintang kesungguh-sungguhan telah muncul di tengah kegelapan malam yang demikian pekat, waradifahu qamarul azimah, kemudian muncul pula, ya, bulan tekad, ya,
bulan tekad muncul, asyraqat ardul qalbi binuri rabbiha, maka bumi hati seorang hamba akan terang benderang dengan cahaya dari Robnya. Jadi beliau itu menghabarkan ada kegelapan ya, suatu keadaan yang sangat gelap. Ya di sini Imam Qayyim ya menyebutkan tentang perumpamaan ya, ada suatu malam yang sangat pekat, gelap. Kemudian naik ada bintang yang sangat bercahaya. Ya, sangat bercahaya terbit. Ada bintang yang sangat bercahaya terbit. Lalu ditambah lagi ada bulan ya. Dan bintang ini beliau umpamakan dengan himmah, tekad, kesungguh-sungguhan, terbit dia. Kemudian qamarul azimah ya. Kemudian semangat, muncul bulan semangat. Jadi diibaratkan tekad seseorang itu seperti bintang, kemudian semangatnya ini seperti bulan. Maka apa yang terjadi? Hilanglah kegelapan. Ya, asyraqat ardul qalbi binuri rabbiha, maka akan terang benderanglah ya bumi hati ini ya dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tekad yang kuat dan semangat yang kuat ini akan mengangkat kegelapan. Dia ibarat dua cahaya, satu cahaya bintang, satu cahaya bulan. Maka malam yang demikian gelap, kalau ada dua perkara ini, maka bumi tetap akan terang benderang. Malam yang demikian gelap itu tidak akan mempengaruhinya. Di sini Ibnu Qayyim ingin menggambarkan tentang pentingnya semangat, ya semangat yang tinggi, tekad yang kuat. Ini sangat penting sekali untuk senantiasa dihadirkan. Jadi segelap apapun kegelapan, ketika ada cahaya semangat dan ada bintang semangat dan ada bulan tekad yang kuat, semuanya akan bercahaya. Kemudian beliau ucapkan sini dihitamkannya di bold ini ya, berarti satu hal yang sangat penting untuk dicermati. Kata beliau, ya, wa man ta'allaqat himmatuhu bimat amin au malbasin au ma'kalin au mashrabin lam yashamma raihatal ilm. Ya. Barang siapa yang semangatnya itu melekat pada makanan, ya maunya makan terus, au malbasin atau melekat pada pakaian, ya, au ma'kalin atau sesuatu yang dikonsumsi, au mashrabin atau sesuatu yang diminum, lam yashamma raihatal ilm, maka dia tidak akan mencium aroma ilmu. Ya, kalau dia bukan yang menjadi fokusnya itu adalah ilmu, yang jadi fokusnya dia itu adalah kuliner, ya, baju, apa kalau istilahnya? Kalau makan itu kan kuliner, kalau baju itu apa? Ya, yang dia jadikan adalah mode ya. Yang menjadi pusatnya adalah mode. Wah, ada gamis baru keluaran pabrik ini, wah ada koko baru, koko model baru ya. Ada celana model baru ya. Ya, yang jadi passionnya dia itu adalah kuliner, fashion ya. Au masyrab atau minuman, maka dia tidak akan mencium aroma ilmu. Ya. Makanya dahulu kita itu berusaha bagaimana caranya agar sesimpel mungkin ya. Lalu Syekh Mukbil itu menasihatkan kalau masalah makanan ini ya bikin sesimpel mungkin. Bahkan beliau menasihatkan kepada para ummahat, kalian tuh belajar bikin makanan tuh yang cepat. Jadi jangan terlalu lama menghabiskan waktu di dapur. Ya, masak, lakukan tugas kalian sebagai seorang istri, kemudian kembali ke majelis ilmu, ya, membaca, menelaah, memurajaah, ya, kembali ke majelis ilmu. Jangan terlalu disibukkan dengan perkara remeh-temeh semacam ini, ya, perkara yang remeh-temeh seperti ini, ya, yang dipikirkan adalah baju, pakaian, nah, ya, pakaian ya sudah, pakaian yang kalau selama pakaian itu bisa dipakai menutup aurat kita dan nggak kelihatan kumuh, ya, dalam artian rombeng-rombeng ya seperti itu, ya, mungkin tidak pantas lagi dipakai, ya sudah pakai saja. Ya, zaman dulu kalau kita mementingkan fashion nggak bisa beli kitab, ya. Kalau kita mementingkan fashion, beli baju, nggak bisa beli kitab.
Karena kita lihat kawan-kawan beli jubah dafa dari Saudi ya, yang harganya sekian ribu real. Ya, kita nggak punya duit. Kita kadang nggak punya duit. Ya, duitnya buat survive di Yaman. Ya, duitnya itu buat beli kitab. Ya, nggak punya duit. Ya, nggak punya duit untuk beli pakaiannya. Sudah pakai pakaian. Kadang ada orang bawa baju-baju bekas dari Oman, bawa baju-baju bekas dari Emirat. Ada yang cukup untuk kita pakai. Kadang kita pakai. Ya, bawa ke teman yang bisa jahit, tolong dipotong biar nggak isbal. Kan orang sana tinggi-tinggi, kita kan ya orang Asia ya. Potong. Ya, udah pakai. Ya, nggak terhina juga. Apa terhinanya pakai baju seperti itu? Ya. Baik. Maka kemudian kata beliau di sini, wa'lam bi annal ilma laisa yanaluhu man hammuhu fi mad'amin aw malbasi. Fahris litablugha fihi hadzan wafiran wahjur lahu tibal manami wa ghallisi. Kemudian beliau membawakan bait syair, dan ketahuilah bahwa ilmu ini tidak akan diperoleh oleh orang yang pikirannya itu hanya makan dan pakaian. Ya, kuliner dan fashion. Ilmu tidak akan diperoleh oleh orang yang pikirannya ya, yang orientasinya hanya makanan dan pakaian. Ya, kuliner dan fashion. Fahris li tablugha fihi hadzan wafiran. Maka bersemangatlah engkau untuk meraih ya sebanyak-banyaknya ilmu yang sebanyak-banyaknya. Wahjur lahu tibal manami, jauhilah tidur yang terlalu nyenyak. Artinya tidur yang terlalu lama, ya berjam-jam. Ya, tidur secukupnya saja. Kalau misalnya kita sudah cukup bagi kita, ya. Kadang kalau kita baca biografinya para ulama, ya mereka tidurnya itu sedikit sekali. Mereka tidurnya sedikit sekali. Bahkan katanya Pak Habibie ya, Pak Habibie itu katanya tidurnya cuma 4 jam dalam sehari, luar biasa. Ya, yang penting lep, tapi nyenyak, ya deep sleep, set, bangun seger, aktivitas lagi. Ya. Wahjur lahu tibal manami wa ghallisi. Maka jauhilah tidur yang terlalu nyenyak, terlalu lama, dan ghallisi. Ghallisi ini artinya berpagi-pagilah dalam menuntut ilmu. Bersegeralah kalian menuntut ilmu. Jangan tunggu matahari siang, matahari terbit. Ya, tapi dari pagi itu sudah disibukkan dengan ilmu. Ya. Sama kayak ashabud dunia, orang-orang yang ingin meraih dunia. Kita lihat, ketika mereka bangun pagi, apa yang berada di benak mereka, bagaimana cari rezeki. Ya, sudah terpikirkan dia bagaimana untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya dia seorang pedagang, ya apa yang harus saya lakukan, ya gimana perdagangan saya hari ini, sudah jadi pikiran dia. Demikian juga orang yang sibuk dalam pekerjaannya, wah saya hari ini agendanya ini, sudah tersibukkan dari pagi. Seorang penuntut ilmu dari pagi dia telah tersibukkan. Apa faedah yang akan saya dapatkan? Majelis ilmu mana yang akan saya hadiri? Ya. Apa kitab yang akan saya baca? Ya, dia sudah mulai dari pagi hari. Kemudian beliau memberikan tips ini. Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali bagi kita untuk mengetahuinya. Beliau akan memberikan cara bagaimana agar semangat kita itu tinggi, agar kita senantiasa memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Kata beliau, wa inna mimma yu'li al-himmata wa yasmu bin nafsi i'tibaru haliman sabaq. Dan sesungguhnya termasuk perkara yang akan meninggikan himmah dan akan mengangkat ya semangat itu pada jiwa kita, i'tibaru haliman sabaq. Hendaknya kita memperhatikan dan mengambil pelajaran dari keadaan para ulama-ulama terdahulu. Ya. Makanya para ulama itu mereka mengumpulkan biografi-biografi atau kisah-kisah. Ya, kisah-kisah yang menunjukkan ketinggian. Ya, ketinggian semangat mereka untuk mendapatkan kemuliaan, ketinggian semangat mereka untuk mendapatkan ilmu. Di antara kitab yang masyhur dalam bab ini adalah kitab Uluwul Himmah, ya karya Muhammad bin Ismail Al-Muqaddam. Antum bisa cari PDF-nya, Uluwul Himmah. Uluwul Himmah. Ya, mengumpulkan bagaimana ya kisah-kisahnya para ulama dalam menunjukkan demikian semangat, demikian tingginya semangat yang mereka
miliki untuk mendapatkan ilmu. Wa ta'arrufa himamal qaumi al-madin, dan mengenal bagaimana semangat ya kaum-kaum terdahulu, kaum-kaum yang sudah terdahulu. Ya, ini adalah cara agar kita mendapatkan atau kita memiliki semangat yang tinggi. Ya, ini caranya adalah dengan apa? Membaca atau mempelajari kisah perjalanan para generasi awal Islam dalam menuntut ilmu. Lalu di sini beliau berikan beberapa contoh, ya, beberapa nukilan tentang semangat para ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Fa Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal kanu huwa fi siba rubbama arada al-khuruja qabla al-fajri ila hilaqi syuyukh. Dahulu Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal, ini Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, ma'ruf insyaallah. Kana huwa fi siba, ketika beliau masih kecil, rubbama arada al-khuruja qabla al-fajr. Terkadang beliau ingin untuk keluar dari rumahnya bahkan sebelum tiba waktu fajar. Ila hilaqi syuyukh, untuk bisa menghadiri halaqahnya para masyayikh. Jadi dari pagi itu ya sebagian para masyayikh itu sudah membuka majelis. Ya, beliau ingin segera hadir. Ya, dulu kalau di Yaman majelis yang pertama itu dibuka ba'da sholatil fajr. Itu majelis am. Ya, jadi ba'da sholat subuh itu langsung kajian. Kajian pertama yang dibuka itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Ini di Darul Hadis Syihr. Jadi subuh itu sudah dibuka majelis ilmu. Kajian tafsir Ibnu Katsir itu tiap hari itu, nggak pernah ditinggalkan. Tafsir Ibnu Katsir setiap hari. Ya, dibacakan hadis-hadisnya, kemudian ditakhrij hadis-hadisnya oleh para masyayikh. Ya, kemudian setelah itu ya dibuka majelis-majelis, mulai dibuka majelis-majelis. Ya, saya tidak salah ketika di masa kami di pagi hari itu karena Syekhuna Hasan Ulaiwah hafizahullah taala, di pagi hari itu beliau membuka kajian ya pembacaan kitab Al-Muwatta Imam Malik. Jadi ba'da darsi tafsir, setelah darsi tafsir ya beliau zikir, kemudian setelah zikir beliau pindah ke teras masjid sambil bawa Muwatta Imam Malik, kemudian beliau bacakan hadis-hadis Imam Malik ya dalam Al-Muwatta. Demikian juga Abu Hammam ya, Syekh Abu Hammam ketika itu buka dars kitab Tadribur Rawi karya Al-Suyuti. Ya, di pagi hari itu sudah buka dars beliau. Ya. Nah, ini dulu Al-Imam Ahmad di waktu pagi ya beliau ya sudah ingin keluar bahkan sebelum subuh untuk menghadiri majelis para masyayikh. Wa fata'khudhu ummuhu bi thiyabihi wa taqulu rahmatan bihi hatta yu'adzina an-nas aw yusbihu. Tapi ibunya karena sayang kepada Imam Ahmad, masih kecil Imam Ahmad ya, beliau mengatakan nanti keluarnya sampai terdengar suara adzan ya, sampai manusia mengumandangkan adzan atau sampai tiba waktu subuh. Kalau waktu subuh sudah tiba dan sudah terdengar suara adzan baru engkau keluar. Ya, kata ibunya Imam Ahmad. Jadi kalau sudah ada yang terdengar suara adzan baru keluar. Jangan kepagian. Saking sayangnya kepada anaknya. Imam Ahmadnya semangat sekali. Ya, dari pagi itu sudah pengen keluar untuk segera menuntut ilmu. La ilaha illallah. Kemudian kata beliau, wa qara'a al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala Sahih al-Bukhari kullahu ala Ismail al-Hiri fi thalathati majalis. Dan dahulu Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menamatkan pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari seluruhnya, ya, seluruh hadis-hadis dalam Sahih Al-Bukhari beliau tamatkan pembacaannya di hadapan Ismail Al-Hiri. Ini gurunya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Ismail Al-Hiri. Ya, beliau menyelesaikannya dalam 3 majelis. Ithnani minha fi lailataini ya min waqti salatil maghrib ila salatil fajr. 2 di antaranya
ya dilakukan di waktu malam hari mulai dari sholat maghrib sampai sholat fajar. La ilaha illallah. Jadi beliau menamatkan Sahih Al-Bukhari ya di 2 waktu, di 3 waktu. Nah, 2 waktu yang pertama itu antara maghrib dan sholat fajar. Tentunya di break ya, ada break untuk sholat isya. Wal yaumul tsalits ya min dahwatin nahari ila sholatil maghrib. Dan pada hari yang ketiga mulai dari waktu pagi sampai sholat maghrib. Wa minal maghribi ila tulu'il fajr. Kemudian dari waktu maghrib sampai terbitnya matahari, sampai terbitnya matahari. Ya, jadi dari waktu siang ya, dari waktu siang sampai waktu maghrib, kemudian dari waktu maghrib sampai waktu fajar. Luar biasa. Ya, luar biasa. Beliau menyelesaikan Sahih Al-Bukhari ya. Ini bukan hanya sekedar membacakan mungkin ya, bahkan dikasih taklik catatan kaki oleh gurunya. Itu semua dihabiskan dalam waktu yang singkat. Ya, saking semangatnya beliau. Ya, ini menunjukkan semangatnya murid dan semangatnya guru tentunya ya, karena yang bersemangat bukan tentu saja bukan muridnya saja ya, gurunya yang menyimak pun ya, gurunya yang menyimak pun ya akan membutuhkan semangat ya, membutuhkan semangat ya. Qala Az-Zahabi fi Tarikh al-Islam, kemudian dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi dalam Tarikh al-Islam, hadza syai'un la a'lamu ahadan fi zamanina yastati'uh. Ya. Apa yang dilakukan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi ini, ya berkata Imam Az-Zahabi bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi ini, aku tidak mengetahui ada seorang pun di zaman kita yang mampu untuk melakukannya. Padahal ini di zamannya Al-Imam Az-Zahabi. Ya, di zamannya Al-Imam Az-Zahabi saja ya, beliau tidak mendapati ada orang yang mampu untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Baik. Luar biasa apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, ini jadi kita akan merasakan ya, ketika membaca kisah-kisahnya para ulama, kita akan merasa bahwa apa yang kita lakukan selama ini nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya yang kita lakukan kalau dibandingkan dengan para ulama terdahulu. Maka jangan kemudian terlalu pede ya, terlalu percaya diri. Ya, humur rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Ya, bandingkan dulu cara belajar Anda dengan cara belajarnya para ulama terdahulu. Ya, kemudian merasa bahwa sebanding saja kita dengan Imam Ahmad ini satu level misalnya, naudzubillah. Ya, kadang-kadang heran dengan orang-orang semacam ini ya. Heran dengan orang-orang semacam ini yang menyepelekan para ulama, padahal semangat belajarnya dengan semangat belajar para ulama ini bagaikan langit dan bumi perbedaannya. Qala rahimahullah, ya rahimallahu Aba Abdillah, kaifa law ra'a himama ahli hadha zaman wa madza yaqul. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Abu Abdillah. Ya, bagaimana kalau dia melihat semangat ya ahlu zaman, ya ahlu zaman kita, yakni orang-orang yang hidup di zaman kita, ya, apa yang akan dia katakan? Apa yang akan dia katakan? Wallahu ta'ala alam. Abu Abdillah ini apakah yang dimaksud oleh Al-Imam Az-Zahabi atau Al-Imam Ahmad? Ya, saya kira Imam Ahmad ya. Yang dimaksud dengan Abu Abdillah di sini Imam Ahmad. Apa? Semoga Allah merahmati Imam Ahmad. Apa yang akan dikatakan oleh beliau kalau melihat keadaan umat di masa kita? Ya, sangat jauh sekali dari semangat para salafun saleh dalam menuntut ilmu. Kemudian contoh lainnya kata beliau, wa kana Abu Muhammad Ibnu Tabban. Ya. Dahulu Abu Muhammad Ibnu Tabban, ya Abu Muhammad bin Tabban Al-Qayrawani, ya, beliau adalah seorang ulama bermadzhab Maliki, ya, wafat pada tahun 371 Hijriyah. Ya, jadi beliau hidup di abad keempat Hijriyah. Wa kana Abu Muhammad Ibnu Tabban awal ibtidaihi yadrusul laila kullahu
Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu anil qira'a bil-lail. Dahulu Abu Muhammad Ibnu Tabban, ya, ketika beliau memulai mempelajari ilmu, ya, beliau suka belajar sepanjang malam. Fakanat ummuhu tarhamuhu, maka kemudian ibunya ini sayang kepada beliau. Ya. Tanhahu anil qira'a bil-lail, kemudian dia melarang anaknya untuk membaca di waktu malam. Sudahlah nak, sudah malam, ya istirahat dulu, lanjut lagi besok. Ya, bukan nggak suka anaknya belajar, tapi sayang nanti anaknya capek. Ya begitu ya orang tua ya. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Muhammad Ibnu Tabban, apa yang dilakukan oleh Ibnu Tabban, fakana ya'khudul masabih, ya'khudul misbah, wa yaj'aluhu tahta al-jafnah. Ya. Maka beliau pun mengambil lampu, kemudian menutupi lampu tersebut atau menyembunyikan lampu tersebut di balik sebuah belanga atau di bawah sebuah belanga, sebuah bejana yang sangat besar, ya. Syai'un minal aniyah al-azimah, yakni sesuatu wadah yang sangat besar. Belanga, ya, kalau kita bilang belanga, ya. Kemudian wa yatadhaharu bin naum, kemudian dia berpura-pura tidur, ya, untuk menyenangkan hati orang tuanya, karena ibunya tadi sudah nyuruh, nak, ya sudah, ya sudah tidurlah, tidur, ya besok lagi. Ya, sudah, karena dia tidak ingin melawan ibunya, beliau kemudian menaruh lampu, ya, di balik sebuah baskom atau sebuah belanga, kemudian dia menampakkan bahwa dia sudah tidur. Fa'idha raqadat, ya, akhrajal misbah wa aqbala ala dars. Ketika ibunya sudah tidur, dia mengeluarkan kembali lampu tersebut, kemudian kembali belajar. Masya Allah, ya. Ini yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Ya, jadi dia mengumpulkan biar ibunya nggak marah. Ya sudah tidur. Begitu ibunya sudah tertidur, maka beliau kembali untuk, ya, kembali ke kitabnya, kembali ke bukunya untuk belajar. Baik. Kemudian kata beliau, ya, beliau nukilkan sebagian ucapan para ulama. Waqad ra'aitu fi ba'di al-majmu'ati al-khattiyah fi maktabatin najdiyatin khassah. Saya pernah melihat, ya, di sebagian kumpulan tulisan-tulisan tangan di sebagian manuskrip yang berada di perpustakaan khusus di Najd, ya, perpustakaan khusus Najd, Maktabah Najdiyah Khassah, ya, mimma yunsabu ila Abdurrahman ibn Hasan al-Syekh sahib Fathul Majid. Saya mendapati di kumpulan manuskrip, ya, di perpustakaan Najd, ya, di perpustakaan Najd saya mendapati manuskrip yang dinisbatkan kepada Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, ulama yang menulis kitab Fathul Majid. Ini cucunya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Ya, Abdurrahman bin Hasan al-Syekh yang menulis kitab Fathul Majid. Di sana ada ada dua bait syair, ya, disebutkan dalam kumpulan manuskrip tersebut. Syamir ila talabil ulumi dhuyula wanhad lidzalika bukrata wa asila. Wasilis su'ala wa kun hudita mubahitha fal aibu indi antakuna jahula. Ya. Apa yang disebutkan dalam bait syair tersebut? Syamir ila talabil ulumi dhuyula. Ya, bersiaplah engkau untuk menuntut ilmu sampai kepada puncaknya. Ya, jangan separuh-paruh, ya, tapi sampai kepada puncak. Wanhad lidzalika bukratan wa asila, dan bangkitlah engkau untuk menyambutnya di waktu pagi dan petang. Jadi seluruh harimu, bukan hanya sebagian waktu, tapi di seluruh harimu hendaknya engkau bangkit untuk menyambut ilmu tersebut. Wasilis su'ala wa kun hudita mubahisan. Ya, sampaikanlah pertanyaanmu dan jadilah orang yang dipenuhi rasa ingin tahu. Mubahis, yang orang yang selalu mencari. Ya, orang yang dipenuhi rasa ingin tahu. Hudita, semoga engkau diberikan petunjuk. Ya. Fal aibu indi antakuna jahula, maka aib bagiku, aib di sisiku
apabila engkau hanya menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak paham agama. Ini sebuah aib. Ya, dan ini merupakan aib yang sangat besar, apalagi kalau ilmu itu pada hakikatnya bisa dia raih. Hanya saja ya dia malas untuk meraihnya, maka ini tambah lagi ya. Tambah lagi, kalau misalnya dia nggak menuntut ilmu, dia jadi jahil karena memang tidak ada majelis ilmu, maka ini lebih ringan. Walaupun dia harusnya melakukan perjalanan untuk mencari majelis ilmu. Ya, tapi kalau misalnya majelis ilmu bertebaran, dibuka di mana-mana, tapi dia tidak memanfaatkan kesempatan yang ada, maka ini merupakan aib. Fal aibu indi antakuna jahula. Ya, maka aib di sisiku ya bila engkau menjadi orang yang bodoh. Lalu beliau memberikan kalimat penyemangat. Fakun rajulan rijluhu ala thara thabitatun wa hamatuhu himmatihi fawqa thuraya samiqatun. Ya, maka jadilah seorang yang kakinya itu menancap kokoh ya di atas tanah. Sedangkan cita-citanya fawqa thuraya samiqah, ya berada di atas thuraya. Thuraya ini bintang-bintang yang sangat tinggi. Ya, jadilah engkau seorang yang ya kakimu berdiri kokoh di atas tanah, tapi cita-citamu setinggi bintang thuraya. Ya. Wahamatu himmatu faqusraya samika wala takun syabbal badani. Nah, kemudian kata beliau wala takun syabbal badani asyabal himmati. Jangan sampai engkau secara fisik engkau adalah seorang yang masih muda namun cita-citamu telah menua. Ya. Orang yang sudah tua ya hanya tidak punya cita-cita yang tinggi. Apa sih yang saya harapkan, saya sudah tua? Jangan seperti ini. Ya, jangan jadikan dirimu sebagai pemuda, fisikmu masih kuat, ya, tapi semangatmu loyo, seperti orang yang sudah lanjut usia. Wala takun syabbal badani asyabal himmati. Jangan jadi engkau seorang pemuda ya yang fisiknya kelihatan engkau masih muda, tapi semangatmu semangat orang-orang tua yang sudah loyo. Fa inna himmatas sadiqi ya fa inna himmatas sadiqi la tashib, karena sesungguhnya cita-cita yang jujur dia tidak akan menua. Ya, walaupun usia sudah tua, tapi kalau memang cita-citanya ini jujur, dia ingin mendapatkan kemuliaan ilmu, maka fisiknya yang tua ini tidak akan menghalangi dia untuk meraih keberhasilan. Ini yang diinginkan oleh Syekh. Apalagi kalau dia masih muda. Ya, apalagi kalau dia masih muda, maka terlebih lagi hendaknya dia apa? Memiliki semangat yang lebih tinggi lagi. Qala wa kana Abul Wafa Ibnu Aqil ahadu azkiya'il alam min fuqaha al-Hanabilah. Dan dahulu Abul Wafa Ibnu Aqil, salah seorang yang dikenal dengan kecerdasannya ya di tengah-tengah manusia, dan beliau adalah fuqaha al-Hanabilah. Coba antum perhatikan ya, ulama-ulama yang disebutkan oleh beliau ini semuanya bermadhab ya. Ya, mulai tadi siapa kita sebutkan tadi Abu Muhammad Ibnu Tabban, ya, ulama madhab Maliki. Kemudian Al-Junaid Al-Baghdadi, ulama madhab Syafi'i. Kemudian di sini beliau nukilkan dari Abul Wafa Ibnu Aqil, ulama madhab Hambali. Sehingga madhab itu suatu hal yang lumrah, biasa terjadi. Ya, sebagian orang benci sekali sama madhab, ya, tidak suka dengan orang yang bermadhab. Yang nggak boleh itu ta'assub. Adapun bermadhab, ini adalah jalannya para ulama terdahulu. Ya, jalannya para ulama terdahulu. Di sini Abu Uqail, beliau adalah salah seorang yang dikenal dengan kecerdasannya dari kalangan fuqaha al-Hanabilah. Yunshidu wa huwa fi thamanin. Beliau melantunkan sebuah bait syair dalam keadaan usia beliau sudah 80 tahun. Ya, usianya 80 tahun, kemudian Abul Wafa ini melantunkan sebuah bait syair. Ma syaba azmi wala harmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami wa inna ma'tadha sya'ri ghaira sibghatihi wa syaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Kata beliau, tidaklah menua cita-cita, keteguhan dan akhlakku. Artinya tidaklah usang. Kalau dulu beliau memiliki tekad yang kuat, keteguhan hati dan akhlak yang baik, maka ini tidak berubah dengan menjadi tua. Ya, umur 80 tahun. Tapi yang namanya cita-cita, keteguhan dan akhlak tidak berubah.
Wala walai wala dini wala karami, tidak juga loyalitasku, walaku. Ya, loyalitasku, demikian juga agamaku dan juga kemuliaanku. Enggak berubah walaupun aku sudah tua. Wa inna maqtada sya'ri ghairu sibghatihi. Hanya saja yang berubah itu rambutku. Ya, tapi celupannya atau semirnya enggak berubah. Ya, kalau semirnya warna kuning walaupun putih disemir ya jadi kuning lagi ya. Wa syaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Walaupun rambut sudah beruban, namun cita-citaku takkan menjadi tua. Ya, takkan menjadi tua artinya menua cita-citanya ini apa? Hilang semangat. Enggak. Walaupun aku sudah tua, namun cita-citaku tidaklah surut. Ya, demikianlah kira-kira yang disampaikan oleh Abul Wafa Ibnu Aqil rahimahullahu taala. Barakallahu fikum ya. Jadi ini yang perlu dipersiapkan oleh seseorang sebagai bentuk pengagungan dia terhadap ilmu. Dan kalau dia ingin meraih keberhasilan, maka hendaknya dia mengumpulkan kesungguh-sungguhan dalam menuntut ilmu. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk kepada Maqidur Rabi'. Ini simpul yang keempat dan simpul yang kelima. Kalau masih cukup waktunya. Ya, simpul yang keempat yakni sarful himmati fihi ila ilmil Quran wa sunnah. Memalingkan perhatian sepenuhnya kepada ilmu Quran dan sunnah. Kemudian yang kelima, kalau masih ada waktu, sulukul jaddati al-musilati ilaihi, menempuh metode yang benar untuk mendapatkan ilmu. Ini insyaallah yang akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Bismillahi ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan taufik kepada kita semua untuk senantiasa bersemangat meraih apa-apa yang bermanfaat bagi kita, meraih keutamaan ilmu, ya, meraih apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para penuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.